Yesus itu paling tidak, dia mengakrabi 3 bahasa. 3 bahasa. Pertama bahasa Aram, Aram. sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa ibunya ya. Bahasa ibunya. Itu percakapan orang di Galilea, di Nazaret, di Kapernaum, bahkan di Yerusalem. Tapi yang kedua ketika Yesus masuk ke sinagog, rumah ibadat Yahudi, atau masuk ke bait suci, bahasa dari pengajaran Torah, kitab nabi-nabi, bahkan liturgi Yahudi itu bahasa Ibrani. Sebagian kecil bahasa Aram. Ya. Lalu gereja itu mula-mula memiliki 2 anggota. Jadi gereja kan pertama muncul di Yerusalem. Ya, betul. Lalu yang kedua di Antioquia. Antioquia itu sepenuhnya non-Yahudi. Meskipun jumlahnya orang Yahudi ada sekitar 20%. Tetapi di Yerusalem, dari berdirinya gereja itu sudah punya anggota orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Aram. Itu disebutkan misalnya di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Ketika terjadi konflik tentang diakonia antara jemaat Yerusalem itu sendiri, antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini Helleniston. Helleniston itu beda dengan Hellenis. Hellenis itu Yunani. Tetap Helleniston itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Kenapa dan sejak kapan? Sejak abad ketiga sebelum Masehi. Ketika Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani di Alexandria, yang dikenal dengan Septuaginta. Makanya para murid Yesus yang 12 orang ini orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram. Tetapi ada 70 murid. Itulah orang-orang Yahudi yang kebanyakan berbahasa Yunani. Makanya selain bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Plus satu lagi, bahasa percakapan di wilayah Imperium Roma itu bahasa Latin. Sejak Roma menaklukkan Yerusalem. Kalau kita ngelihat di zaman sekarang kan bahasa Indonesia bahasa pemersatu bangsa kita. Terus kemudian kalau kita misalnya nih, kalau kita kan proximity kita ada di Jaksel nih. Anak-anak Jaksel tuh kalau ngomong Indonesia campur Inggris-Inggrisan. Betul, ya. Kayak Inggris-Inggrisan, betul gitu ya? Iya, betul. Terus kemudian kalau kita ngomong sama orang-orang di kota Surabaya itu, bahasa Indonesia campur Jawa, campur Inggris. Bingung gado-gado. Iya, seperti itu. Betul ya? Jadi kayak gitu? Mirip-mirip seperti kayak gitu? Cuman Israel lebih kompleks. Oh, gimana? Lebih kompleks karena keragaman bahasa jauh lebih terinternasionalkan. Di sini kan baru-baru saja. I see. Di Israel sejak kuno. Makanya kita tidak bisa membatasi misi Kristus itu hanya kita, apa istilahnya, kita Yahudi kan nggak bisa. Yesus, misalnya ada yang mengatakan, kenapa kita menyebut Yesus Kristus? Kenapa bukan Yeshua HaMashiach? Misalnya. Salah nggak? Ya, kita menyebut Yeshua HaMashiach, silakan. Mau menyebut Yesus Kristus, silakan. Karena sejak abad pertama, jadi Yesus Kristus itu bukan sekedar terjemahan. Itu sudah eksis sejak zaman Yesus sendiri. Kayak nama Yunaninya dia gitu. Ini memang kasusnya agak beda ya. Kalau di kita, nama kita Selamat ya Selamat. Iya, betul. Ya toh? Zaman Yunani nggak begitu. Satu contoh misalnya zaman Yahudi terpengaruh kebudayaan Yunani atau saling mempengaruhi lah. Itu orang terbiasa mengatakan lebih punya dari satu nama. Misalnya Paulus. Paulus itu kan namanya Saul. Saul itu nama Ibrani, artinya yang diingini. Tapi ketika bahasa Yunani menginternasionalkan Yudaisme saat itu lewat Septuaginta, orang bernama Saul itu dieja dengan Saulus. Jadi transliterasi Saulus. Tapi kalau dia warga negara Roma, dia punya nama julukan. Dan itu biasa dipakai. Saya Saul yang juga disebut Saulus karena aktivitas perdagangan. Apalagi Paulus itu kelahiran Tarsus. Biasanya orang-orang Yahudi yang di wilayah Yunani begini dalam aktivitas perdagangan namanya dikerenkan lah istilahnya. Tetapi juga punya julukan. Paulus itu julukannya. Itu ditemukan dalam prasasti-prasasti yang sejaman. Keren. Dan itu bisa dibuktikan, bukan sekedar tafsiran para teolog modern, bukan. Jadi shalom itu kalau di kalangan kita orang-orang Kristen, misalnya kan Kristen ini arasnya banyak. Kalau menurut saya di kalangan orang-orang Pentakosta karismatik itu juga sudah cukup
awam lah ya, bahkan teman-teman shalom gitu, kalau nggak shalom itu kayaknya nggak enak gitu. Tapi ada beberapa aras Kristen yang juga kayaknya mereka adem-adem aja nggak mau pakai kata shalom gitu. Nah, menurut Bapak, apakah itu sendiri wajib atau semestinya tidak perlu diwajibkan untuk kita ketemu ngomong shalom? Begini ya, kekristenan itu jangan jadi agama reaktif. Maksudnya? Agama reaktif itu gampang kagetan, gampang heranan. Ya memang itu bahasa itu hidup sejak abad pertama. Misalnya ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bisa lihat misalnya dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20:21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah itu kan shalom itu damai sejahtera. Teks ini aslinya ditulis bahasa Yunani, teksnya. Teksnya ya? Oke. Tapi Yesus sendiri berbicara bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Ketika di Yerusalem, bahasa yang dipakai di lingkungan para murid dan sebagainya, bahasa religinya Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Jadi peace be with you all. Jadi Chem itu kata jamak. Jamak. Ya. Tapi ketika Yesus berbicara dengan para muridnya di Galilea, itu bukan Shalom tapi mungkin Slomo. Slomo Lechon. Slomo itu bahasa Aram. Slomo. Atau selama, itu kalau Aram Timur mengucapkan selama lechon. Kalau Aram Barat mengucapkan slomo lechon. Yang kemudian karena selama, slomo, shalom, salam, bahasa Arab itu kan satu rumpun. Termasuk bahasa Arab? Bahasa Arab satu rumpun. Karena sama-sama bahasa Semitik. Bahasa Semit itu bahasa keturunan Sem putranya Nuh. Tapi kalau bahasa Arab kan ngucapinnya Assalamualaikum. Nah, ini gimana nih? Itu sama artinya. Jadi bahasa Arab yaitu punya kata sandang tetap. Kata sandang tetapnya itu al. Maka salam ditambahi kata al, assalam. Jadi alnya itu dibaca assalam karena harus lunak. Assalam. Allah itu atas. Alaikum atas engkau sekalian. Duh, berarti sama ya ini? Sama artinya. Peace be with you. Peace be with Peace be with you juga. Shalom Aleichem. Salam bagi kalian. Kalau di dalam bahasa Arab, Assalamu alaikum. Bahasa Aramaik, Slomo Lechon atau Slama Lechon. Kalau kata itu misalnya atas engkau satu orang, laki-laki misalnya. Salamun laka atau salamu alaika. Kalau pejabat Kristen udah biasa ngomong assalamualaikum gitu. Nah tapi kenapa orang-orang saudara kita orang Muslim tidak bersedia? Atau bahkan kita sering membaca artikel-artikel dilarang, haram hukumnya mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah apalagi gitu. Nah ini gimana penjelasannya? Ya itu kan soal tingkat pemahaman keagamaan. Tergantung tingkat toleransinya. Sebab kalau misalnya ucapan ada dua yang dipertanyakan ya. Selamat Hari Raya misalnya. Sikapnya para ulama Islam sendiri berbeda. Kalau kita melihat Ustadz Abdul Somad dan teman-temannya pasti nggak boleh. Ya. Karena itu mungkin bisa mengaburkan agama dan sebagainya. Tapi kalau kita membaca misalnya Pak Quraish Shihab membolehkan. Iya, betul. Bahkan beliau mengutip dari Al-Quran sendiri. Ini menurut tafsirannya Pak Quraish Shihab, saya tidak mau mengintervensi agama lainnya. Iya. Nabi Isa sendiri diberi salam. Dalam surat Maryam ayat 33. Salamu alayya, salam bagiku ketika aku dilahirkan, yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Ketika aku dilahirkan berarti kan selamat Natal, kata Pak Quraish Shihab. Jadi tergantung ulamanya. Itu kalau soal selamat. Tapi kalau bagi kita orang Kristen, ya kalau kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada teman kita, kan bukan istrinya jadi istri kita. Ya enggak lah. Aneh sekali. Kita mengucapkan selamat Hari Pahlawan kan enggak langsung jadi pahlawan. Ya enggak. Itu kan sopan santun. Betul. Etika. Bersosial ya. Sopan santun dan kehidupan masyarakat. Ya kalau kita sudah kayak begitu, bangsa ini mau kemana? Terus kemudian tentang salam yang dilarang tadi ya. Saya tidak menutup fakta bahwa memang ada dalilnya dalam agama lain tentang tidak bolehnya mengucapkan salam. Tapi bagi saya pribadi sebagai seorang peneliti ya, tentu Islam itu kan tidak muncul sebagai agama di ruang hampa. Dia memiliki interaksi dengan agama sebelumnya. Termasuk bahasanya tidak eksklusif. Karena bahasa Arab itu kan sudah ada sebelum zaman Islam.
Jadi bahasa itu iya, memiliki iya, betul. makna religi terkait dengan misalnya ungkapan-ungkapan tertentu. Yang itu hanya berlaku bagi Islam. Tapi bahasa Arab sendiri tidak hanya dipakai oleh Karena orang secara Islam. umum ya. Oke. Secara umum. Hanya bahayanya apa? Orang Kristen yang belajarnya separuh-separuh. Begitu dia belajar bahasa Arab, kalau gitu bahasa Arab itu bukan hanya bahasanya umat Islam. Kalau gitu kita boleh berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Oke. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu sudah Itu khusus, jadi spesifik. bahasa, Iya. bahasa liturgis Islam atau bahasa ibadah Islam. Ngerti, Kalau di ngerti, Kristen ya beda. Misalnya Iya. kalau orang Kristen yang berbahasa Arab, dia biasa mengawali tanda salib dengan mengucapkan Bismillah walibni warahil kudusal ilahil wakid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Oke. Jadi gini, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah saja, itu bahasa umum. Makanya kalau kita pergi ke Mesir, ke Syria, ditanya, kaif halak ya Ustadz, Alhamdulillah kullu tamam. Apa kabarmu ya saudara? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah itu puji Tuhan ya. Alhamdulillah itu Syukur kepada puji Tuhan. Al Alhamdulillah itu artinya mengarah kepada al Tuhan. itu kata sanda. Al itu sama dengan ha bahasa Ibrani. Oke. Ha shalom assalam. Ha Elohim Allah. Itu al itu kata sandang tetap. Bahasa Inggrisnya the. Oh, the. Jadi definite artikel. Kalau bahasa Aram itu kata sandangnya di belakang. Misalnya selama jadi salom selama a di sini kata sandang. Bahasa Arabnya assalam, Ibrani hasyalum, bahasa Aram selama. Ya. Misalnya dagal. Dagal itu artinya pemalsu, peniru, dan pelawan. Dagala, sang pelawan. Mesiha dagala, antikristus, pseudokristos, yang diterjemahkan dalam Injil bahasa Arab, Al-Masih Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal itu dari bahasa Arab. Oke. Itu dari bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab asli. Oh, Dajjal itu bukan dari bahasa Arab. Bukan dari bahasa Oh Arab. ya. Itu Dari ada Aramaik. dalam Alkitab bahasa Aramaik yang namanya Pesita. Misalnya 1 Yohanes pasal 2:22. Manu dagala. Siapakah pembohong itu? Siapakah antikristus itu? Ela in eina de kafar de Yesua lahua Mesiha. Dia adalah yang menyangkal Yesus telah datang sebagai Kristus. Hanahu Mesiha dagala. Dia adalah roh Al-Masih Ad-Dajjal. Dia roh antikristus. Itu dari bahasa Arab. Kemudian menjadi bahasa Arab. Man huwa ad-Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Ini sorry, saya tidak ngomong agama lain. Saya ngomong iman kita sendiri. Iya. Itu bahasa Aramaik ya. Iya. Diam. Ketika, kenapa bangsa ini selalu mengalami pengkutupan? Saya ingin menggali akar dari apa sebabnya negara ini gampang dibenturkan, gampang pecah. Iya, betul. Salah satunya karena keawaman kita terhadap akar dari agama kita. Jadi saya memberikan kuliah seperti ini itu sudah lama sekali ya. Saya akhirnya harus belajar bahasa Aramaik. Saya ke Syria waktu itu, ketika Syria masih niat sekali, Pak. Tahun berapa, Pak? tahun 95. Ketika Syria masih aman ya. Saya waktu itu dengan Abuna Daniel Biantoro, uskup gereja ortodok Yunani Old Calendar. Saya datang ke sana masih aman. Saya nginap di biara. Saya belajar di di semacam seminarinya itu singkat. Namanya itu Baptoma Theological Seminary. Wow. Bahasanya Aram, dan saya pernah tinggal di satu desa yang sepenuhnya pakai bahasa Kristus. Itu tahun 95. Bahasa Aram? 96. Bahasa Aramaik. Aramaik, oke. Dan ternyata bahasa Aramaik itu serumpun dengan bahasa Arab, itu yang membuat saya sangat sangat respect dan bahkan ingin lebih dalam lagi. Karena hormat saya terhadap bahasa ini, akhirnya ketika saya pulang ke Indonesia dan saya berinteraksi dengan teman-teman lintas agama, justru yang menyambut pertama kali Cak Nur. Gus Dur. Orang Kristen sendiri malah alergi dengan saya. Oh gitu? Ini orang bikin apa ini Pak Bambang ini? Kan gitu. Nah kemudian untuk lebih memperdalam lagi, saya studi lagi ke Kairo. Wow. Saya studi tentang ilmu agama-agama. Hebat. Itu di satu lembaga kajian namanya Terkumbuni Institute. Dan salah satu dari kakak senior saya
itu namanya Romo Markus Sulu. Yang ketika Paus Francis datang ke Indonesia, beliau yang menjadi penerjemahnya. Oh, oke. Jadi saya tidak merasa ahli, tidak. Tapi saya hanya tidak bisa diam. Saya ingin punya Terus sumbangan menggali. terhadap bangsa dan negara saya Wow. yang sangat mudah diadu domba. Ya, ya. Karena konflik of symbol. Ini kan konflik simbol. Iya. Bahasa Arab dibatasi jadi Dikotakkan, bahasa iya. agama tertentu. Tapi saya juga mengingatkan kepada orang Kristen. Ya. Kita ketika setiap agama itu punya misi, ya silakan. Tetapi artinya jangan dibangun di atas mengelabui orang lain supaya kita diterima, itu nggak baik juga. Ini Kristennya ya Pak ya? Kristennya. Dalam Maksud- konteks apa? maksudnya gimana? dalam konteks Iya. misalnya ya orang Kristen supaya bisa diterima, kemudian dia ngutip-ngutip bahasa Arab tapi bukan bahasa Arabnya Alkitab. Oh. Bahasa Arabnya Quran untuk apa? Kalau dasar imanmu bukan kitab suci agama lain, ya cukup membaca Alkitab. Kalau kepingin tahu konteks timurnya, belajarlah misalnya ke gereja yang berasal dari Arab sana. Tidak usah pakai, supaya kita diterima, kita pakai bahasanya umat Islam. Jadi saya kasih contoh gini lah. Bahasa Indonesia itu netral kan, Melayu, Netral, Indonesia. iya. Tapi ketika misalnya kata angin, itu kan netral. Tapi ketika orang punya PT namanya PT Angin Mamiri, terus kemudian didaftarkan di Depkumham, Iya. itu kan sudah jadi hak ciptanya pemilik cipta, betul. PT itu. Jangan bikin angin mamiri lagi. Nanti kita bisa melanggar hak ciptanya orang lain. Ketika orang Islam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam tanda kutip itu trademarknya Islam. Kita tidak boleh pakai itu lagi. Oke. Oh, paham. Tapi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah tergantung konteksnya. Kalau Alhamdulillah itu bahasa Arab sehari-hari boleh. Atau sekalian. Iya, betul. Kalau kita mau mengucapkan Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin itu Islam. Oh, gitu. Meskipun kata Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya netral. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, itu kan netral. Tapi ini kan sudah menjadi bahasa doanya umat Islam. Berarti jangan diganggu. Jangan diganggu. Oh iya, betul. Setuju sekali. Kalau orang Kristen misalnya dari gereja Syriak Ortodok, itu ada sebelum perjamuan suci, sebelum Ekaristi itu kan ada doa. Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Oh ya? Ada. Karena Tapi bahasanya itu beda memang. kan sambungan Iya, belakangnya iya, nggak Itu sama. sambungannya beda. Iya. Betul, betul. Ya, betul. kalau misalnya doa yang seperti doa baku dalam Islam kan Al-Fatihah. Dalam Kristen Abbana lati fis samawat. Doa Oh, Bapa ada kami. juga ya. Oh, doa Bapak kami. Itu Abbana lati fis samawat liyatokati sismuka li'ati malakutuka. Oh, ini dalam bahasa Arabnya Bahasa ya, Arab. Pak. Oke. Jadi kalau misalnya orang Kristen beribadah, misalnya di gereja timur ya misalnya, Al-Majdu lillahi walibni wa ruhil kudus, Al-ana wa kulu awanin wa ila tahri tahirin, amin. Itu Kristen. Itu yang aminnya saja yang saya ngerti, Pak. Apa itu dari Bapak? Bisa terjemahkan? Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Wow. Kalau di Iya, iya. Indonesia sendiri, apakah ada gereja Arab? Ada gereja Koptik, gereja saya. Oh. Pakai bahasa apa, Pak? Iya bahasa Indonesia, tapi liturginya masih ada bahasa Arabnya. Aram. Karena memang Arab. Oh, Arab. Arab dan Koptik, karena itu memang bahasa liturgis yang dipakai. Misalnya kudus itu bahasa Arab itu dari bahasa Yunani Koptik ya. Agios oteos, agios iskiros, itu kan Arabnya kudusullah, kudusul kowi. Itu dipakai karena itu bahasa itu sudah seperti memang itu karena liturgi yang tidak diubah. Diterjemahkan oke, tapi teksnya bahasa Koptik dan Arab tetap dipakai. Selain bahasa Indonesia, bahasa Syriak atau Aramaik dengan Arab plus Indonesia tetap dipakai. Gereja Koptik banyak di Mesir ya, Pak ya? Mayoritas Mesir Memang itu Kristennya dari Koptik. Mesir kan? Karena dari Mesir. Iya. Itu gereja Alexandria yang dibangun oleh Rasul Markus. Oke. Setelah dia pulang dari perjalanan di Roma. Tapi kalau gereja dalam bahasa Ibrani sama bahasa Aram, nggak ada. Begini, kalau bahasa Aram ada. Ada. Gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit Katolik yang di Lebanon. Oke. Gerejanya Khalil Gibran, gereja Assyria Timur Katolik yang ada di Baghdad. Itu bahasanya Aram. Tapi kalau bahasa Ibrani itu sejarahnya panjang. Oh. Karena begini, I see. ketika Kaisar Hadrian memadamkan perang yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba itu pemimpin
pemimpin revolusi Yahudi Ya. yang oleh Rabi Akiba diakui sebagai Mesias Israel. Tahun berapa ini, Pak? 132 sampai 135 Masehi mereka menang. Sempat menerbitkan mata uang. Oh, wow. Jadi selama 3 tahun ada kerajaan Yahudi merdeka. Tapi tahun 135 Kaisar Hadrian menaklukkan semua, Yerusalem diratakan. Jadi kedua kali, yang pertama tahun 70. Jenderal Titus, yang kedua tahun 135. Dan ketika itu dipadamkan pemberontakan, itu 3 keputusan dari Hadrian. Pertama, nama Yerusalem tidak boleh ada lagi. Oh. Karena nama Yerusalem itu selalu menyalakan pemberontakan kembali. Diganti apa? Diganti dengan Alia Capitolina. Alia Capitolina. Dan ketika pasukan Arab di bawah Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem, kata Yerusalem nggak dikenal oleh Islam. Oh. Kata Yerusalem tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam sejarah Islam awal. Yang ada kota Ilia dalam perjanjian Umar. Ilia itu sebetulnya Arabisasi dari nama pagannya Yerusalem, Alia Capitolina. Dan kota itu dibaktikan, didedikasikan kepada dewa Jupiter. Lalu keputusan kedua, Provinsi Syria dan Provinsi Yudea yang dulu dipimpin oleh Antipas zaman Yesus itu disatukan dan diganti nama dengan Syria Palestina. Oh, ini sejarahnya. Kenapa disebut Palestina? Karena Hadrian tahu selama kata Israel, Eretz Israel masih muncul, itu pemberontakan Yahudi tidak pernah padam. Lalu dicarikan nama musuhnya Israel, bangsa Filistin kuno. Lalu dinamakan Syria Palestina. Sekalipun Palestina sekarang tidak sama dengan Filistin sama dengan Filistin. Ini kan nama provinsi pada zaman dinasti Ottoman kan. Makanya nama Yerusalem tidak muncul. Tapi Yerusalem tidak pernah hilang dalam doa orang Yahudi. Setiap Paskah mereka mengatakan, tahun ini kita di sini, lisana haba'ah Yerusalem. Tahun depan kita di Yerusalem. Dan yang ketiga ini, yang ketiga, semua orang Yahudi harus diusir dari Yerusalem. Wow. Dan orang Yahudi itu ada orang Parisi, orang Nostrim itu Kristen, pengikut Yesus orang Nazaret. Pokoknya yang berbahasa Ibrani, yang beretnis Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Karena mereka dianggap tidak punya nasionalisme. Akibatnya antara Kristen yang non-Yahudi dengan Yahudi ini bermusuhan. Oke. Sejak saat itu maka ibadah-ibadah gereja, nyanyian-nyanyian bahasa Ibrani tidak dikenal lagi. Dihilangkan semua, ditinggalkan. Ditinggalkan, hanya orang-orang Yahudi tertentu. Dan lama-kelamaan orang Kristen Yahudi itu terserap dalam kekristenan yang bukan Yahudi. Nah, sejarah ini mesti dipahami kenapa kita tidak punya liturgi dari zaman para rasul berbahasa Ibrani misalnya. Tapi bahasa Ibrani tetap tinggal sebagai bahasa kitab suci. Dan akarnya kekristenan itu dari Yahudi. Makanya saya selalu mengingatkan ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Yerusalem, dia sambil istilahnya itu dalam semangat memaafkan sejarah, dia berdoa di tembok ratapan. Diantarkan oleh Rabi Yahudi, kepala Rabi Yahudi di Yerusalem. Dia katakan doanya itu begini, Tuhan satukanlah kami dengan umat perjanjian-Mu. Waduh. Dan maafkanlah umatmu apabila dalam perjalanan sejarah pernah ada sejarah hitam terhadap orang Yahudi. Penganiayaan terhadap orang Yahudi termasuk Holocaust. Wow. Itu atas nama pemimpin gereja merinding yang Pak? punya otoritas. Wow. Dan sekalipun katakanlah podcast ini bukan Katolik, tapi kita menghormati apapun yang berasal dari kitab suci. Apapun yang bersemangat rekonsiliasi, apalagi Paus dengan tegas mengatakan, setiap gerakan teologi yang memisahkan gereja dengan keyahudian adalah menempuh atau mengulangi jalan sesat Markion. Markion itu penyesat abad kedua yang mempertentangkan Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru. Duh, kan sama Tuhannya. Orang Markion kan mengatakan Allah perjanjian lama penuh dendam. Penuh hukuman, pemarah gitu ya. Pemarah. Allah perjanjian baru itu Allah yang penuh kasih. Itu dipertentangkan oleh Markion. Nah, makanya Paus mengatakan kalau kamu memisahkan gereja dengan orang Yahudi, kamu menempuh jalan sesat Markion. Termasuk
Hati-hati yang alergi dengan bahasa Ibrani. Iya. Oh. Tetapi juga jangan memutlakkan bahasa Ibrani. Iya. Kalau kita alergi dengan bahasa Ibrani, kita alergi dengan Yahudi, kita alergi dengan akar kita. Iya, aneh sekali Kita ya. menolak Iya. akar kita. Aneh sekali. Kita menjadi gereja yang tercabut dari akar. Maka ucapkanlah shalom alaikum. Ucapkanlah shalom. Iya. Tidak apa-apa. Tapi jangan membatasi gereja dengan keyahudian. Kalau membatasi gereja dengan keyahudian, gereja tidak menjadi universal lagi. Iya. Karena Kristus itu Tuhan segala bangsa. Di Indonesia, kalau orang mengatakan, ini sebelum zaman Kristen ini, ngaji. Ngaji itu kan bahasa Islam. Itu salah. Oh. Ngaji Ngaji itu itu bahasa dipakai asli bahasa Indonesia. Nusantara. Pengajian toh, pengajian, iya. pengkajian. Itu bahasa Melayunya. Tapi kalau bahasa Jawa kunonya, ngaji itu sesuatu yang dihargai. Diajeni. Oh, diajeni. Makanya dihormati. istilah pertama kata ngaji itu munculnya dalam sastra agama Buddha. Loh, Iya, serius, Pak? serius. Kita bisa membaca karya sastra di zaman Buddha, namanya Sangyang Kamahayanikan. Itu ditulis pada abad ke-10 zamannya Dia Balitung. Di situ sudah ada kata ngaji tarka. Artinya mengkaji, mempelajari semedi. Di Tantu Panggelaran, sastra zaman Majapahit, di negara Maaf, Kertagama. Pak, ini bahasa Sanskerta kah? Bukan, bahasa Jawa kuno. Jawa kuno. Ini bahasa Nusantara kuno lebih tepat. Itu Oke. Sunda, Bali, Jawa kan akarnya sama. Iya. Pemakaian peci dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu tidak harus dipahami dengan akar budaya Islam. Iya, Tidak, sekarang itu udah akar budaya dikotakkan nih Nusantara. ya. Iya. Lihat orang Batak, dia masih pakai peci seperti ini. Ya kan? Orang Kupang, rote. Tapi kalau yang pakai topi seperti ini peci ya, itu selalu Pak Said Akil, ya akhirnya kan dianggap itu miliknya orang Islam. Padahal dulu mantan sekjen PGI Pak Fridolin Ukur itu orang Dayak selalu pakai peci. Ini satu contoh gampangnya budaya itu ditarik ke dalam konteks agama. Jadi mestinya budaya yang netral tapi Dimasukkan diambil dari agama. hak Iya, milik iya. jadi Termasuk satu agama pemakaian tertentu. baju koko. Oh, Itu kan iya. sesungguhnya budaya Asia. Mulai dari baju barong di China. Di Bali. di Barong. Filipina. Oh. Kemudian iya. baju Shanghai di Cina yang Iya, warnanya yang Shanghai. keras Itu kan Shanghai. sebetulnya keras Shanghai itu kan budaya Tionghoa. Makanya disebut baju koko, yang pakai koko bukan cece. Baju koko itu kan yang koko yang pakai. Iya. Oh. Ya ampun, Pak. Tapi kita menyebutnya baju takwa. Makanya kenapa Supaya kalau orang saya pakai pakai baju koko bertakwa kok cocok pada juga Tuhan. gitu ya. Iya. Banyak lagi bahasa-bahasa yang Wow. sebenarnya itu sastra Hindu kemudian dimuslimkan, nggak apa-apa. Yang mana itu, Pak? Ya, banyak sekali. Misalnya Bahasa Indonesia kita sendiri asalnya dari mana? percampuran Kata Campuran. bahasa. Ah. Bahasa itu bahasa Sanskerta. Manusia itu bahasa Sanskerta. Iya. Kalau Indonesia Jadi Adam banyak. dan Hawa yang diciptakan Rumpun. Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa itu namanya Manu, laki-lakinya, perempuannya Syata Rupa, manusia. Oh. Kemudian Quran masuk ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya ayuhanas wahai manusia. Itu bahasa pinjaman. Wow. Jadi kita ini lupa sejarah kan. Kita ngambil dari Hindu, Buddha. Bahasanya kita Iya. ambil, yang punya bahasa kita kafir-kafirkan. Nah, enggak boleh ya gitu berarti. Karena Nggak mungkin boleh. yang ngajar sendiri tidak mengerti literasi ini ya Pak. Justru itu makanya kalau ditanyakan kenapa saya belajar sedalam itu, karena itu berangkat dari keprihatinan sebagai anak bangsa. Termasuk Bapak mempelajari secara dalam bahasa Arab. Ya, karena saya belajar Fasih. bahasa itu ya saya kuliah pakai bahasa itu. Wow. Ngerti, Pak? Atau buka kamus gitu? Berarti kalau Bapak pergi ke Mesir atau pergi ke Saya Saudi tinggal di Arabia Mesir gitu? lebih dari 3 tahun. Wow. Oke. Ya kuliah tadi itu. Saya pernah di Syria, saya pernah di Lebanon. Jadi artinya bahasa Inggris saya tidak lebih bagus Dari ketika bahasa saya Arab. berbicara di Timur Tengah. Jadi bahasa-bahasa Timur Tengah saya lebih menguasai Wow, ketimbang keren. bahasa-bahasa Barat. Sekalipun saya tinggal di Melbourne. Ya, Mantap, Pak. Di Melbourne pakai bahasa apa? bahasa Inggris. Tapi kalau Yesus disalib itu sudah pasti, nggak usah diperdebatkan. Bukan Itu fakta sejarah. bukan siapa Yudas yang disuruh atau orang yang dimiripkan Yesus gitu. Enggak lah.
Kan konon katanya orang-orang yang tidak percaya mengatakan itu, seperti itu. Itu kan katanya, bukan faktanya. Kan ada ini ya catatan sejarahnya ya Pak ya, bahwa memang terjadi. Tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Ngapain kita Kok ikut bisa? berdebat? Tulisan-tulisan sejaman. Jadi sejarah itu kan ada yang namanya sumber primer. Sumber primer itu berasal dari yang mengalami peristiwa itu. Tangan pertama. Tangan pertama. Saksinya. Matius, Yohanes, bahkan Yohanes ada di bawah salib itu. Oh iya. Itu kan sumber primer. Tapi kan mereka bisa nyangkal itu kan murid-muridnya Yesus, komplotan gitu. Nah, kalau gitu makanya ada sumber sejaman. Oh, sumber sejarah. Katakanlah kalau sumber primer itu ditolak karena muridnya Yesus, sumber sejaman. Siapa Tidak ada sumber sejaman yang menyangkal penyaliban Yesus. Misalnya Cornelius Tacitus. Dia ahli sejarah Romawi. Dia juga seorang istilahnya ahli hukum Romawi, senator Roma. Dia mencatat dalam dia mencatat ya? Dia mencatat Kristiani, orang-orang Kristen. Yang nama itu berasal dari Kristus. Orang ini, maksudnya Kristus, telah disalibkan sampai mati di era pemerintahan Kaisar Tiberius Imperitate di situ. Di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Lo clear? Itu dia menulis tahun 90 Masehi. Penyaliban terjadi tahun 33 Masehi. Hanya berjarak 57 tahun. Iya. Oh. Sama dengan jarak proklamasi kita dengan kita. Iya. Iya. Lebih dari 70 tahun. Tapi kenapa kita percaya? Dokumennya karena masih ada. Ada. Iya, Iya betul. betul. Pelaku Dokumen sejarahnya itu masih dimuat hidup. di koran-koran berbahasa Jepang waktu itu. Betul. Nah itu dokumen. Nah, ini dokumennya. Dokumennya dari Tacitus, Iya. Josephus. Betul. Josephus itu orang yang hidup sejaman. Dia dulunya masuk perang dengan Roma, tapi kemudian dia nyebrang ke lawan. Karena dia tahu kalau bangsanya akan kalah. Tapi sebagai rasa bersalah, karena dia merasa mengkhianati bangsanya, dia mempersembahkan hidupnya untuk menulis sejarah kuno bangsa Yahudi. Dan pada bab ke-18, dia mengutip tentang Yesus yang disalibkan atas desakan para pemimpin agama kami pada masa Pontius Pilatus. Iya. Berarti ada ya Pak ya? Mara Ben Serapion, seorang penulis dari filsafat Stoa, dia mengingatkan, membandingkan antara kematian Sokrates dan kematian Raja Yahudi, yaitu Yesus. Apa Menarik findingnya, itu. Ya artinya bahwa Sokrates tidak mati dengan kematiannya. Raja Yahudi itu setelah dia dibunuh, tetap hidup dalam pengajaran para pengikutnya. Fakta penyaliban Yesus itu bukan sekedar fakta iman, tetapi fakta sejarah. Ya. Maka saya selalu mengatakan, kalau yang seperti ini tidak usah berdebat dengan Alkitab, apalagi kitab suci agama lain. Kitab suci kita aja boleh, nggak usah kita baca. Kalau sekedar untuk menunjukkan Yesus disalib apa tidak, pasti. Itu memang terjadi, ada Talmud Yahudi sendiri, Traktat Sanhedrin, menyebut penyaliban Yesus Erev Pesach pada permulaan pada saat Paskah, menjelang Paskah, Tapi kalau orang bertanya, untuk apa Yesus disalib? Jawabannya di Alkitab. Karena untuk apa Yesus disalib itu makna penyaliban. Tapi benarkah Yesus disalib? Sudah benar. Maksudnya pertanyaannya bukan benarkah Yesus disalib, benarkah Yesus tidak disalib? Pertanyaannya dibalik. Berarti lebih susah membuktikan bahwa bukan Yesus yang disalib daripada lebih susah Yesus. membuktikan. Karena tidak ada catatan sejarahnya. Tidak gitu ada catatan-catatan itu pun kalau muncul. Itu Palsu. baru generasi ketiga setelah Yesus. Lalu apa yang Sudah menyebabkan ada kitab-kitab lain 600 tahun setelahnya menyangkal ini? Itu soal tafsiran. Tafsiran karena peristiwanya sudah terlalu jauh. Sudah terlalu Dan jauh. tafsiran itu diwarnai oleh teologi agama, bukan oleh fakta sejarah. Saya berikan contoh ya. Ya, silakan. Pada zamannya para rasul, itu setelah Yesus naik ke surga, ada aliran yang namanya Gnostik. Gnostik. Gnostik itu ya kita pelajari di sekolah-sekolah teologi itu. Ya. Itu berasal dari kata gnosis. Gnosis itu artinya bukan hanya pengetahuan, tapi esoteric knowledge, pengetahuan rahasia. Nah orang-orang Gnostik ini berpandangan pada zaman Rasul Yohanes. Itu punya guru yang namanya Kerintus, bukan Korintus. Kalau Korintian itu nama kota, Kerintus itu nama bidat itu. Itulah yang dihadapi Yohanes ketika dia nulis 1 Yohanes, 2 Yohanes. Siapakah antikristus itu? Yaitu mereka yang menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia.
Berarti aliran yang dihadapi Yohanes adalah kelompok gnostik yang menyangkal Yesus turun jadi manusia. I see. Ya, ya. Lalu Yesus jadi apa? Yesus itu intermediary being. Dia bukan Allah, bukan manusia. Oh, cuman perantara saja. Ngambang. Ya, antara baina antara Allah, antara manusia. Antara Allah dan manusia, Antara malaikat surga, antara gitu, bumi. malaikat. Bukan malaikat juga, Bukan malaikat malaikat juga. real, makhluk rohani. Tapi ini pokoknya dia kapan aja datang jadi manusia, kapan aja dia lewat tidak Jadi jadi manusia. jelma-jelmaan gitu. Kira-kira untuk membayangkan itu ada lagunya kau datang dan pergi. Kapan aja dia mau, terserah. Iya. Ya. Nah, yang seperti ini muncul di abad pertama akhir. Abad kedua, setelah Yohanes meninggal di Efesus, dia punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus salah satu dari episkop, penilik jemaat atau uskup kota Smyrna. Kita terkenal kalau kita pergi ke 7 jemaat itu, ada kota Smyrna, salah satu pemimpinnya awal itu muridnya Yohanes sendiri, karena 7 jemaat itu kan hasil penginjilan Yohanes, namanya Polikarpus. Polikarpus ketemu dengan muridnya Korintus tadi, namanya Markion. Marcion itulah yang bikin perjanjian baru, dia obrak-abrik dia itu, makanya gereja bikin kanon. Kamu siapa? Kamu ngobrak-abrik kitab saya. Kamu bukan muridnya para rasul, kamu ini asalmu nggak jelas, yang mentahbis kamu siapa, yang numpangi tangan kamu siapa, sehingga kamu ngaku sebagai pengikut Kristus, gitu kira-kira. Maka dalam zaman Markion itu ketemu dengan ini Polikarpus. Bapak masih ingat gak akan saya? Tentu saja aku ingat, karena kamu anak sulung iblis. Anak sulung iblis. Jadi para bapak gereja awal itu tegas terhadap ajaran sesat. Iya. Kemudian muncul generasi berikutnya lagi. Kalau Markion kan dia mengkoreksi Alkitab. Jadi teks-teks tertentu yang jelas-jelas menyebutnya Yesus itu datang jadi manusia dibuang. Oh, itu misalnya obatnya. Matius dibuang karena ada silsilah Yesus. Wah. Markus dibuang karena ada pembaptisan Yesus. Kalau Yesus bisa diselamatkan ke dalam air kan berarti manusia. Iyalah. Benar. Lalu Injil Yohanes apalagi? Jadi dia edit-edit Alkitab Edit. itu. Karena Ini kalau kita Injil fakta Yohanes kan sejarah. jelas, firman itu telah menjadi manusia dibuang. Apalagi Yohanes itu melawan ajaran gnostik. Jadi orang itu, makanya saya bilang, orang Kristen itu perlu belajar filsafat. Setuju, Pak. Sekolah kitab suci itu mesti 1 semester itu belajar filsafat. Karena apa? Filsafat itu ada 2. Filsafat sebagai produk itu isme. Neoplatonisme, Helenisme itu kan produk. Tapi kalau filsafat sebagai proses berpikir, itu metode. Ini penting itu supaya kita bisa membedakan satu Tuhan dengan satu roti boy. Itu makanya kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman menjadi manusia, di surga tinggal berapa itu karena nggak lulus filsafat. 1 tambah 1 tambah 1. Kenapa? Sama dengan 1. Siapa yang suruh menambahkan? Kenapa nggak dikalikan? Ini nggak lulus logika Aristoteles gitu loh. Iya. Makanya saya ulang lagi. Kemudian karena firman itu tidak benar-benar jadi manusia, maka tidak mungkin dia disalib. Lah, itulah yang oleh Markion dikritik toh. Ya. Firman itu bersama Allah dan firman itu Allah. Itu bertentangan dengan Yunani. Filsafat Yunani, logos itu intermediary being tadi. Bukan Allah, bukan manusia. Yohanes mengatakan firman yang adalah Allah tadi telah menjadi manusia. Ini buang Yohanes. Itu tinggal Injil Lukas yang makanya depan. yang sisa mana? Injil Lukas, tapi Injil Lukas yang Yesus menyembuhkan pasal orang 1, gitu. 2, 3 ada kelahiran dari perawan, ada silsilahnya. Pasal 1, 2, 3 dibuang. Pasal 4 sampai aja. Pasal 24 diterima, dikasih judul baru Evangelion kata Markion. Apa itu The Gospel According to Marcion. Yang ngamuklah gereja. Ini dasarmu apa? Pertanyaannya yang kurang tadi kan apa? Kenapa ada Injil-Injil lain pada kemudian? Pertanyaannya gini. Kenapa Markion kalau waktu itu sudah ada yang namanya Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas dan macam-macam. Ini pasti ditulis setelah perjanjian baru. Sebab apa? Pada zaman Markion kan generasi ketiga. Setelah Rasul, muridnya Rasul dia kan. Kenapa tidak pakai saja Injil Maria Magdalena? Kenapa tidak pakai aja Injil Thomas, Injil palsu itu? Kenapa harus pakai Injil perjanjian baru? Itu fakta yang tidak bisa dibantah bahwa dari awal gereja hanya punya perjanjian baru. Dan itu satu-satunya kitab yang otoritatif. Wow. Jangan lagi lihat-lihat apokrif yang ditulis pada abad-abad kemudian. Abad yang generasi ketiga itu muncul yang namanya Basilides. Karena Yesus tidak benar-benar jadi manusia, tidak mungkin bayangan disalib.
Lalu dia bikin teori, siapa yang iya. disalib? Yang disalib itu adalah Simon orang Kirene yang wajahnya disamarkan seperti Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi satu kebohongan ditutup dengan kebohongan yang lain Terus gitu ya. menerus melahirkan. Waduh. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa iya. Yesus itu yang benar-benar dibangkitkan dari kematian? Pertama, kalau dibangkitkan, artinya bahwa itu kan soal sifatnya supranatural. Nah, tapi kita hanya bisa melihat fenomena dari kebangkitan itu. Maksudnya? Fenomena kebangkitan. Jadi artinya gini, kalau orang suruh menyaksikan benar-benar dari ini faktanya orang lain, catatan itu implisit. Misalnya Yosefus. Ya. Yosefus itu diragukan oleh para sejarawan akhir-akhir ini karena dia mengatakan, dalam tulisan Yosefus dikatakan dia adalah Kristus. Mungkinkah seorang Yahudi yang tidak percaya Yesus mengaku Yesus adalah Kristus? Itu dasar penolakannya. Tetapi gini, ini jangan dipukul rata. Teks tentang Yesus yang disebut Flavianum, Testimonium Flavianum, kesaksian Flavius Yosefus. Kalau katakanlah teks yang meragukan dia adalah Kristus misalnya dibuang, tetap saja Yesus dibangkitkan. Tetap aja Yesus itu salibkan, karena di dalam teks Aram dari karya Yosefus ini ada teks Yunani, ada teks Aram, dan teks Aram itu dilestarikan di gereja Syria Ortodok, diterjemahkan oleh gereja Syria Ortodok sebagai tulisan dari Yosefus dalam bahasa Aram. Dan itu baru ditemukan, diteliti di Hebrew University pada tahun 1976. Saya ada bukunya itu sudah membahas itu, dan itu dikatakan pertama, kata pada hari ketiga Yesus itu bangkit kembali dalam keadaan hidup, dan dia menemui murid-muridnya. Itulah sebabnya orang-orang yang disebut Kristen hari ini masih ada. Teks itu diragukan, tapi ternyata dalam teks bahasa Aram mereka melaporkan. Kenapa orang-orang Kristen itu masih terus ada? Karena mereka menyaksikan kebangkitannya. Oh, ada ditulis gitu? Ada. Jadi Yosefus tidak dalam posisi meyakini, tapi posisi hanya melaporkan bahwa orang-orang ini didatangi Yesus setelah dia bangkit. Makanya kenapa itu gurunya sudah mati, kenapa mereka teraniaya tapi mereka tetap pengajarannya tetap strong karena gitu ya. Kekuatan pengajaran itu karena mereka menjadi saksi di dari mana kebangkitan Yesus. Ada seorang Romawi namanya Plinius Secundus. Dia disuruh menyelidiki kenapa orang-orang yang disebut Kristen itu menjadi pengajar tahayul. Tahayul. Jadi orang Kristen waktu itu kan disalahpahami. Sejak dulu Kristen kan selalu disalahpahami. Katanya orang Kristen itu telah makan daging manusia. Waduh. Itu gara-gara dituduh kanibal. Gara-gara Yesus berfirman, memakan daging tubuhku benar-benar makanan, gitu. Darahku benar-benar minuman. Dan murid-murid kan kaget, mereka banyak yang mundur. Itu dituduh kanibal. Tapi orang ini meneliti, setelah menemui orang Kristen, lalu mereka katakan, yang saya temui tidak seperti yang banyak dilaporkan itu. Yang saya temui, mereka biasa kumpul pada hari tertentu saat menjelang fajar. Kenapa hari tertentu? Itu kemungkinan besar hari Minggu. Karena dikaitkan dengan fajar, itu kebangkitan. Jadi sudah mulai ada perayaan kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu. Oh iya, betul. Ya kan? Nice. Itu ditulis kira-kira tahun 150, 130-an ditulis. Dan kemudian dia mencatat, dan apa yang saya jumpai di sana? Mereka kumpul dengan sesama mereka. Mereka makan makanan yang sehat. Artinya bukan makan daging manusia. bukan makanan dan minuman yang memabukkan. Lalu setiap pertemuan hari tertentu, fajar tadi, mereka Carmen kue Christo kuasi Deo. Mereka melantunkan himne-himne kepada Kristus seperti kita memuja dewa kita. Artinya apa? Sudah ada pemujaan terhadap Kristus di komunitas tertindas ini. Kuasi Deo, seperti kita berdoa pada dewa-dewa. Berarti ada bukti ketuhanan Yesus di dalam keyakinan gereja mula-mula yang masih teraniaya itu. Di tulisan orang Romawi.
Selebihnya saya tidak menemukan kesalahan mereka. Jadi bukan cuman asal apa katanya, tetapi diselidiki dengan dalam, dan itu jadi jurnal ya. Pemaknaan Paskah. Jadi dari kematian Yesus, kemudian kebangkitannya, sekarang kita sebagai orang-orang Kristen di zaman ini modern, bagaimana kita mesti memaknai Paskah ini sendiri secara benar? Pertama, Paskah itu sendiri sebetulnya kan kalau dalam perspektif Kristen itu adalah pesan pembebasan. Dan itu bersambung dari Paskah Perjanjian Lama. Oh iya. Yang keluar dari Mesir itu dari kan. tanah Mesir. Dan mungkin kita bisa lihat istilah Paskah sendiri. Itu berasal dari Alkitab ya, Perjanjian Lama, dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12, 12 dan 13. Ayat berapa Pak? 12 dan 13. Oke, baik. Jadi ayat 11 dulu. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu terikat kasut dan kakimu tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ini kata pertama. Kenapa disebut Paskah? Sebab pada malam ini aku menjalani tanah Mesir. Ini saat anak sulung itu ya. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Itu teks bahasa aslinya juga digunakan tepesah. Jadi, vera iti et hadam. Dan aku, apabila aku melihat darah itu, upesahti alaihem, maka aku lewat daripada kamu. Pesak itu Paskah berarti ya? Aku lewat. Upesahti, maka aku lewat. Berarti melewati. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika gereja mula-mula berdiri, mereka semua Yahudi. Betul. Jangan lupa. Ketika Yesus mengajak perayaan Paskah, pergilah kamu ke kota, kemudian kamu akan ketemu seorang laki-laki membawa kendi berisi air, terus disuruh ngomong kepada tuan rumah itu, guru akan merayakan Paskah di rumahmu. Paskah mana yang dirayakan Yesus? Paskahnya orang Yahudi. Nah, Paskah Yahudi, kita masih bisa merekonstruksi dengan Paskah Kristen. Karena apa? Orang Yahudi punya perayaan Paskah, buku liturginya namanya Seder Pesah. Jadi, buku Haggadah Pesah. Buku itu adalah buku yang membahas tentang bagaimana tata cara merayakan Paskah di keluarga Yahudi. Ketika 14 bulan Nisan, bulan purnama biasanya, mereka mengucapkan Kidus Hashem, memuliakan, menguduskan nama Tuhan. Lalu tiba saatnya mereka dipimpin oleh keluarga, semuanya laki-laki. Makanya kalau ada orang menafsirkan gambarnya Da Vinci Code itu Maria Magdalena menikah dengan Yesus, itu kan ngawur itu. Karena tidak mungkin perempuan duduk di Paskah Yahudi. Ini akar sejarahnya kita harus lihat dulu. Yang digambarkan itu sudah gambarnya keliru, kesimpulannya tambah jauh lagi. Betul. Paskah Yesus itu tidak duduk seperti mejanya orang Eropa itu, enggak. Mereka lesehan, letter U. Ya. Dan tidak ada wanita di situ, wanitanya menyiapkan. Apa yang disiapkan? Memang tidak diperbolehkan. Di situ ada potongan daging anak domba. Ada sejenis salad. Lalu ada roti tak beragi, ada anggur. Pertanyaannya, waktu Yesus merayakan perjamuan Paskah, mana potongan daging anak domba? Oh, dia sendiri ya? Karena dia sendiri. Anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Tapi urutan-urutannya Paskah sama dengan Paskah Yahudi. Oh, berarti pada malam itu memang tidak ada anak domba yang seperti kebanyakan orang Yahudi kebanyakan lakukan. Paskah Yahudi nggak ada. Dan waktu memecah-mecahkan roti itu, salah satu doa Yahudi yang pakai bahasa Aram itu di situ. Yang lain bahasa Ibrani. Misalnya Semuneh Esreh, berkat 18 itu bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, Elohe Avram, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Magen Abraham, itu bahasa Ibrani. Tapi ketika memecah-mecahkan roti, mereka mengucapkan halakma anniya diakalu afahtana bi'ar adem Misraim. Itu bahasa Aram. Apa itu, Pak? Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Setelah dipecah-pecahkan, diberkati, lalu dimakan. Urutannya sama, dipecah-pecahkan, diberkati, dimakan. Tapi doanya Yesus
tidak mengucapkan doa seperti Paskah Keluaran. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Wow. Begitu juga cawan anggur itu tidak dipahami anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di tanah Mesir. Inilah darahku, darah perjanjian baru. Tapi habis itu, setelah menyanyikan nyanyian pujian, mereka kan meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke Getsemani kan? Iya, betul. Yang diterjemahkan nyanyian pujian, itu adalah nyanyian Halel. Mazmur yang diawali dari Halel. Halelu, et Hashem, kolha, umim, dan seterusnya. Yang diawali kata Halel. Halelu, Yah itu Yahweh. Tuhan, ya itu bacaan kira-kira, Yah. Jadi Yahweh itu bacaan kira-kira. Haleluya itu berarti Haleluya. Haleluya. Terpujilah Yah. Terpujilah Yahweh. Yahweh. Iya, iya. Gitu. Oke. Atau terpujilah Hashem, terpujilah Adonai. Lalu mereka meninggalkan itu. Nah pertanyaannya, murid-murid tidak paham juga kan? Ketika Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Betul. Mereka lewat aja. Karena mungkin situasi yang mereka berada dalam kesulitan, ketakutan, harapan yang tidak pasti kan itu. Betul. Ketika Yesus sudah bangkit, murid-murid itu dikagetkan dengan berita wanita-wanita di antara mereka mendengar Yesus telah bangkit di antara orang mati. Ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus, namanya Kleopas. Kleopas itu tidak termasuk 12 murid, tapi termasuk 70 murid. Oh, I see. Ya. Istrinya namanya Maria, itulah ibunya Yakobus dan Yoses. Ya, dalam sejarah gereja, Kleopas itu adiknya Yusuf, suami Bunda Maria. Oke. Ya, makanya di bawah salib itu berdiri ibunya Maria dan saudara ibunya yang namanya Maria juga, istri Kleopas. Yang bersaudara itu Kleopas dengan Yusuf. Oh, berarti omnya Yesus ya, secara tidak langsung. Secara hukum. Secara Karena hukum. Yesus bukan Iya, bukan anaknya Yusuf Iya. secara fisik. Iya. Oh. Nah, tapi berita itu apa yang Wow. membuat mereka sampai tidak mengenal kalau yang diajak ngomong itu Yesus? Padahal ini secara jalur keluarga sangat dekat Sangat sekali. dekat. Oh. Lalu masuk ke ruangan, mampirlah karena hari sudah malam. Betul. Sampai ada lagunya itu, tinggal sertaku, kawan yang kudus. Apa yang mengingatkan mereka bahwa itu Yesus? Memecah-mecah roti. Memecah-mecahkan roti. Lalu Paskah Yahudi dimaknai secara baru, yaitu Paskah kebangkitan Yesus. Seluruh refleksi Injil dasarnya itu. Kalau Paskah itu keluaran dari tanah Mesir, dilewati oleh kematian anak-anak sulung mati, begitu juga Allah telah memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya Haleluya. tidak binasa. Artinya dilewati kematian, Iya. melainkan Memperoleh hidup yang kekal. Dan itu pula pesan Yesuslah Nabi seperti Musa. Karena Paskah Kristen bukan lagi Paskah Yahudi. Oh, karena Dari Jumat Agung menjadi Paskah. Karena Paskah Kristen itu bukan lagi mengacu pada Paskah Keluaran, tapi Paskah Kebangkitan. Dan itu nanti dalam sejarah gereja, itu baru selesai tahun 325. Selesai maksudnya apa, Pak? Selesai persoalan tanggal Paskah itu. Dari zaman gereja mula-mula. Selesai aklamasi 325 ketika konsili Nicea. Maksudnya bingung ngitungnya atau gimana, Gini, Pak? ada gereja yang merayakan Paskah sesuai hari Minggu. Karena Paskah kita ini Paskah Kristen. Anak domba Paskah yang disembelih itu kan bangkitnya hari Minggu dan kemenangannya hari Minggu. Betul. Nah, gereja lain lagi memang, tapi kan Paskah kita ini kan kesinambungan dari Paskah Yahudi. Jadi kalau hari Minggunya tidak jatuh pada bulan purnama, diundur 1 hari. Sampai jatuh bulan purnama. Akhirnya Polikarpus yang uskup Smyrna itu dipanggil ke Roma oleh Anakletus. Kenapa Paskahmu berbeda? Nah, dua-duanya akhirnya mengatakan, sudah, kami merayakan Paskah kami, kamu merayakan Paskah kamu. Jadi timur dan barat beda. Oh gitu. Itu sejarahnya. Kemudian karena ada gereja yang menunda Paskah sesuai dengan bulan purnama harus dari Yahudi tadi, kita nggak bisa lagi yang timur mengatakan begitu. Lah kenapa nggak bisa? Kalender kita tidak lagi pakai kalender bulan. Iya. Kalender bulan cuma Gregorian. 354 hari. Kalender kita 366 hari, belum kalau kabisat. Iya. Lalu Akhirnya setiap tahun kan tambah Geser. geser. makanya ini geser, yang geser. menentukan hari Paskah ini siapa yang menentukan dan dengan dasar apa? Dari Yesus sendiri. Oh. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Enggak, maksud saya Iya. tanggalnya, Pak. Menetapkan Kan tanggalnya tanggal sekarang itu loh, modern Pak. itu Paskah tiap tahun berganti-ganti Nah. nih.
nyari Jumat sampai betul. Minggu. Yang ketentuan hari Jumat Agungnya pinpoint misalnya di tahun 2026 yaitu pada tanggal sebentar saya cek dulu. Yang menghitung siapa gitu? Yes. Ya gereja. Oh, dengan ketentuan apa? Bulankah atau apa? Ketentuannya ya melakukan konversi kalender. Jadi karena selisih waktu tahun matahari dan tahun bulan itu dihitung. Orang Yahudi sendiri menghitung itu. Makanya mereka punya yang namanya bulan ke-13. Yang namanya Adar Seni atau Adar Bet. Itu jatuhnya 7 kali dalam 19 tahun sekali. Supaya Paskah tetap musim semi. Ya, seperti kabisatnya. Supaya Paskah tetap musim semi. Karena apa? Selisih 10 hari tadi. Makanya sebetulnya kalender Yahudi itu tidak sama dengan kalender Islam. Sama-sama berbasis sama-sama pakai bulan, tapi yang satunya bulan murni. Yang Yahudi dikonversikan dengan kalender matahari. Pertanyaannya kenapa dikonversikan? Iya, kenapa? Karena kalau pertanian nggak bisa dasarnya bulan. Sementara perayaan-perayaan Yahudi itu perayaan Shavuot itu kan dasarnya kan perayaan musim. Ya betul. Kan? Iya, iya. Nah, perbedaan dari kalender ini kemudian jalan sendiri, saling menghormati antara gereja yang merayakan harus pada bulan purnama, satunya nggak usah bulan purnama, pokoknya hari Minggu. Akhirnya terjadi penyatuan pada Konsili Nikea tahun 325. Lalu setelah itu di Roma dilakukan pembuatan kalender namanya kalender Anno Domini. AD yang dipakai sampai sekarang. Tapi kalender ini pun juga kacau. Karena apa? Karena hitungan Paskah dan Natalnya tidak sinkron. Akhirnya, karena dimajukan, dimundurkan sesuai dengan bulan purnama tadi loh. 1582, Paus Gregorius menyesuaikan kalender. Makanya saya sering kasih kepada anak-anak, coba kamu lihat Google, tulis saja kalender 1582 Oktober. Ketemu dari tanggal 4 langsung tanggal 15. Iya. Betul. Itu supaya selisihnya nggak terlalu panjang, jadi tapi selisih. Gereja Timur tetap menggunakan kalender yang lama. Tapi kalau kalender yang lama itu kalah dengan kalender Gregorian, mestinya 25 Desember Gereja Barat ini belum 25 Desember. Kalender yang lama itu yang Anno Domini? Bukan yang baru itu. Itu kalender Julian. Kalender yang lama itu maksudnya yang bulan tadi itu, perhitungannya dengan bulan. Kalender lama itu kalender Masehi Julian yang ditetapkan oleh Julius Caesar. Iya, yang Julian. Tahun 45 sebelum Masehi. Oke, Pak. Sebelum Gregorian. Kalau kita orang Kristen kan di Indonesia menggunakan kata Paskah. Itu mudah sekali karena mengacu kepada Pesach tadi itu ya. Nah, tapi kita kan juga ke Inggris-Inggrisan gitu. Ke Amerika-Amerikaan, ke European. Nah, menggunakan kata Easter. Easter itu di bahasa Jerman. Nah, makanya itu. Kita kadang-kadang mendapatkan forward message, jangan menggunakan kata Easter karena itu dari dewa Ishtar. Nah, ini saya mau supaya kita diluruskan nih. Itu nggak ada kaitannya. Nah, ini makanya. Itu hanya kemiripan bunyi. Apakah kesuburan berarti berarti sebagai makna yang benar itu Happy Passover, Happy Pesach, Happy Easter, Selamat Paskah? Semuanya benar. Yang mana? Semuanya benar. Itu hanya soal bahasa. Ini soal greeting lagi ya ini ya. Nah, ini makanya supaya kita sebetulnya kata membakukan Easter itu asalnya dari bahasa Jerman kuno. Yang artinya itu hari bangkitan, dari kebangkitan. Easter itu artinya kebangkitan. Tidak ada kaitannya dengan Asera, Astoret, nggak ada kaitannya. Ishtar nggak ada kaitannya. Pertanyaan kalau ada kaitannya, lewat apa sampai itu jadi bahasa Barat? Kan udah dirunut. Lalu kenapa Kristen Eropa dan Kristen Amerika tidak menggunakan Happy Passover? Isn't it easier? Ya karena bahasa saja. Bahasa yang dipakai gitu. Kenapa kok anak-anak sekolah minggu disuruh nyari telur dan ada kelinci? Itu apa Pak kaitannya sama Paskah? Kalau kelinci itu hanya mainan anak-anak. Mainan. Itu nggak ada kaitannya nilai Paskah. Tapi kalau telur itu ada. Karena salah satu Paskah Yahudi itu ada telurnya. Gimana Pak? Kan tidak ada di Alkitab. Ya itu kan ngomong tentang liturgi. Kalau liturgi kita lihat langsung ke Talmud, lihat langsung ke, ini kan ngomong Yahudi. Maksudnya menu mereka ada telurnya? Ada telur. Dan telur itu adalah simbol kesuburan. Kamu orang Yahudi, sesuai dengan berkat Abraham, jangan jadi bangsa yang besar. Jangan serupa dengan bangsa lain. Itu intinya. Tapi tidak ada kaitannya dengan Dewi Kesuburan tadi? Nggak ada kaitannya. Justru liturgi Yahudi melawan Dewi Kesuburan. Dan itu konteksnya telur itu
kalau dalam sejarah gereja. Itu asal-usulnya dari literatur barat, ya. Barat maksudnya barat kuno itu. Ketika Maria Magdalena diundang, ya tentu ini nggak percaya ini juga tetap bisa masuk surga karena ini kan tidak mutlak ya. Tapi artinya salah satu kemungkinan. Maria Magdalena itu diundang oleh Kaisar Tiberius. Karena Maria Magdalena itu pemain kecapi. Disuruh nyanyi di situ. Ternyata dia bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Lalu Kaisar marah dalam cerita itu. Kenapa kamu disuruh memainkan kecapimu, memainkan kinor? Ya, kamu cerita-cerita orang mati yang bangkit kembali itu tidak masuk akal. Lalu dia membawa telur itu di suguhannya Kaisar. Ini benda mati, tapi dari sinilah asal-usul kehidupan. Lalu telur yang warnanya putih tapi ada merahnya, ada hijaunya, makanya menghiasi telur Paskah. Itu buku ditulis kira-kira abad ketiga, abad keempat. Tapi bahwa di Jerman ada urusannya dengan kelinci, itu kan Jerman. Persoalannya simbol telur itu tidak hanya ada di Jerman. Di Ethiopia, di Syria, di Koptik, semua ada itu. Lalu kalau kita merayakan Paskah, boleh nggak pakai kelinci Paskah? Kalau untuk merayakan kan bukan ibadah. Mereka untuk main anak-anak itu boleh lah. Tapi enggak usah diangkat ke mimbar, dijadikan simbol, enggak. Telur Paskah juga nggak usah dibawa ke mimbar karena kan kalau untuk menceritakan Maria Magdalena boleh, itu punya nilai sejarah gereja kan. Iya. Makanya gereja kita itu banyak tercabut dari akar. Lalu dicari akarnya dari Jerman enggak ketemu. Iya. Mencari akarnya mesti ke Timur Tengah. Karena kalau background kami sendiri kan dari gereja-gereja karismatik nih. Dikatakan itu nggak alkitabiah, jangan dilakukan gitu. Ya kalau ngomong tidak ada di Alkitab dianggap nggak boleh dilakukan. Sekarang pertanyaan, dari mana kita tahu Injil pertama ditulis Matius? Iya. Kita tahunya dari sejarah. Betul. Berarti harus melihat kepada fakta lihat pada fakta sejarah dan fakta sejarah sejaman.